Bacaan Injil, Lukas 16, 9-15, Sabtu, 5 November 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 16, ayat 9-15. Setia dalam perkara yang kecil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, pilih Allah atau mamon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, integritas diuji salah satunya lewat cara kita menggunakan uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ia memanggil kita agar setia dalam perkara kecil. Kalau lulus, ia akan mempercayakan kita perkara yang besar. Inilah yang ingin Yesus sampaikan. Secara khusus, ia mengutarakannya kepada orang-orang Farisi, sebab mereka lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa mengumpulkan harta di surga jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Mereka harus memilih antara mengasihi Allah atau mengasihi mamon. Mereka tidak bisa memilih keduanya, sebab orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ketika memilih mengasihi Allah, artinya mereka harus menomorduakan harta. Dengan begitu, mereka akan hidup dan bisa menikmati kekayaan surgawi. Sebaliknya, jika memilih uang dan dunia ini, mereka akan berakhir pada kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, namun nyatanya manusia lebih memilih mamon atau harta kekayaan, karena dengan uang, apapun dapat dilakukan di dunia ini, dengan mencari kepuasan, kebahagiaan, dan akhirnya melupakan Allah Sang Pencipta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Adakah kita lebih mencintai uang daripada Allah? Jika masih sering khawatir dan mengeluh soal uang, kemungkinan kita masih menempatkan uang lebih utama daripada Allah. Indikasi lainnya adalah dari penggunaan waktu, pikiran, dan tenaga. Jika tiga hal ini diprioritaskan mencari uang, maka uang adalah tuan kita yang sejati. Sikap lebih mengasihi mamon juga terlihat ketika kita sulit memberi, namun berani berutang hanya demi memenuhi keinginan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hati-hati dengan uang. Ia memang berguna, tetapi juga dapat mengendalikan kita. Uang memang menjanjikan kenikmatan hidup, namun faktanya, uang tidak dapat membeli kesehatan, kebahagiaan, dan hidup kekal. Oleh karena itu, kita jangan meletakkan rasa aman pada uang. Tuhan adalah satu-satunya tuan dalam hidup kita. Dengan ini, kita akan menerima damai sejahtera dan rasa aman sejati yang bernilai kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang
melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.